Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan yang luar biasa sehingga pada hari ini Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa masih bisa mengikuti perkuliahan kita, yaitu mata kuliah mesin-mesin listrik dengan lanjutan pada materi yang kita pelajari di pekan lalu. Untuk itu tak henti-hentinya kita selalu bersyukur sebab kita bisa mengikuti perkuliahan melalui video pembelajaran ini. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, kembali sebelum kita belajar atau menonton video pembelajaran ini, tentunya marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing agar apa yang kita pelajari dapat mudah dipahami dan juga dimengerti. Untuk itu, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kita di pekan kemarin. Kita sudah membahas berkaitan dengan salah satu mesin-mesin listrik, yaitu generator AC ya, atau generator arus bolak-balik. Nah, sekarang kita masuk pada topik yang baru atau pembahasan yang baru, di mana topik kita pada hari ini yaitu generator DC atau generator arus searah. Tentunya generator arus searah ini tidak jauh berbeda dari dari generator arus bolak-balik. Hanya saja ada perbedaan khusus yang mungkin dari tegangan yang dihasilkan. Nah, kalau dari konstruksi mesin arus searah ini ada beberapa hal yang hal pokok yang menjadi dasar dari mesin listrik tersebut. Bapak Ibu kalau melihat dari konstruksi yang ada, ya ini sangat kecil, ya. Tentunya berbeda dengan generator arus bolak-balik yang kita bahas kemarin. Meskipun ada juga generator yang kecil, ya. Tapi pada kesempatan kali ini kita membahas berkaitan dengan mesin arus searah atau arus DC, ya. Ada 3 hal pokok yang menjadi dasar kerja sebuah mesin listrik, ya. Yaitu yang pertama, adanya flux magnet yang dihasilkan oleh kutub-kutub magnet. Nah, kemudian yang kedua, adanya kawat penghantar listrik yang merupakan tempat terbentuknya gaya gerak listrik atau GGL ataupun aliran arus listrik. Dan yang ketiga adalah gerakan relatif antara flux magnet dengan kawat penghantar listrik. Nah, sama halnya dengan generator arus bolak-balik, ya. Ada gerakan relatif antara flux magnet, ya, magnetnya di sini, dengan kawat penghantar listrik. Nah, bagaimana konstruksi daripada mesin arus searah ini? Jadi kalau Bapak Ibu melihat ini gambar animasi, ya, tetapi bentuk sebenarnya. Nah, tentunya konstruksi sebuah mesin arus searah atau DC ini itu juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada namanya stator, kemudian ada bagian rotor. Nah, kalau konstruksi secara keseluruhan, secara sederhana ini ada bagian-bagiannya. Ada yang namanya lilitan medan, kemudian ada kutub, ya.
ada namanya bearing, penutup, pemegang sikat, komutator, lilitan jangkar, dan jangkar. Nah, yang mana yang menjadi bagian stator di sini ataupun bagian rotor? Nah, tentunya ini juga akan kita bahas berkaitan dengan konstruksi daripada generator arus bolak-balik. Nah, jadi ini ya, jadi ada dua juga, yaitu bagian stator dan rotor. Nah, pada bagian rotor dan stator ini apa-apa saja di situ? Yang pertama ada namanya rangka, ya, rangka generator atau motor. Kemudian ada namanya inti kutub magnet dan lilitan penguat magnet. Dan yang terakhir ada namanya sikat. Ini bagian daripada stator, ya. Nah, yang mana yang stator itu? Tentunya yang ini. Yang ini stator, kemudian di sini ada sikat komutator. Ini adalah bagian dari stator. Kemudian kutub, nah ini merupakan bagian dari stator atau yang diam, gitu. Kemudian bagian daripada rotor ada namanya komulator. Apa komutator? Komutator ini bagian yang berputar. Kemudian ada namanya jangkar. Nah, jangkar itu yang ini, ya. Ini adalah bagian dari jangkar. Kemudian ada namanya lilitan jangkar. Nah, ini dia. Ini adalah lilitan jangkar atau lilitan tembaga yang ada pada jangkar. Nah, bagian inilah yang menjadi konstruksi daripada generator arus bolak-balik. Ya. Jadi kalau di stator itu ada rangka generator, kemudian ada inti magnet, dan ada sikat komutator. Ini bagian yang diam. Nah, yang berputar itu adalah rotornya. Nah, di rotor itu ada namanya jangkar dan lilitan jangkar. Nah, ini yang berputar. Itu. Ini konstruksi dari generator arus searah. Kita bahas satu-satu ya, berkaitan dengan rangka. Nah, rangka ini biasa disebut dengan frame. Kalau bahasa Inggrisnya itu frame. Nah, apa sih fungsi utama dari rangka mesin? Yaitu sebagai bagian dari tempat mengalirnya flux, ya, magnet. Nah, di sini. Jadi ketika ini dikeluarkan, maka disinilah bagian dari tempat mengalirnya flux. Ya. Karena itu rangka mesin dibuat dari bahan yang namanya ferromagnetik. Nah, kemarin kita sudah bahas apa sih itu ferromagnetik. Jadi ferromagnetik ini adalah salah satu magnet, ya, yang dicampur oleh baja, ya, dan yang sejenisnya. Ini bersifat magnet. Nah, selain itu, rangka pun berfungsi untuk meletakkan alat-alat tertentu dan melindungi bagian-bagian mesin. Jadi frame-nya yang ini. Ini adalah frame. Ya, ini frame atau rangkanya. Tempat di mana kita meletakkan, ada kutub, ya. Kemudian di sini ada bearing, ya. Inilah bagian daripada frame atau rangka dan fungsinya. Jadi mesin-mesin yang kecil rangkanya itu dibuat dari besi tuang, ya. Kalau besi tuang. Nah, sedangkan mesin-mesin yang besar kemarin itu rangkanya dibuat dari plat campuran baja. Nah, baja yang baja yang berbentuk silinder. Nah, jadi bahannya berlapis-lapis, ya. Itu untuk mengurai yang namanya panas, ya. Karena adanya arus besar yang terbentuk, maka kutub magnet tersebut, ya, kutub magnet yang buatan tersebut ini panas, sehingga ini dilapisi
ya, atau berlapis-lapis baja. Nah, ini bagian daripada rangka atau frame, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, konstruksi daripada generator arus searah ada yang namanya inti kutub magnet, ya, dan lilitan penguat magnet. Yang mana inti kutubnya? Nah, tentunya yang ini. Ini ada inti kutub. Kemudian ada lilitan-lilitan penguatnya. Nah, biasa disebut dengan lilitan medan. Jadi flux magnet yang terdapat pada mesin listrik dihasilkan oleh kutub-kutub magnet, maka kutub magnet ini diberi lilitan penguat magnet yang berfungsi untuk tempat aliran arus listrik supaya terjadi yang namanya proses elektromagnetis. Jadi ini akan bersifat magnet dengan adanya lilitan penguat magnet ini. Nah, jadi pada dasarnya, ya, kutub magnet ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah inti kutub magnet dan ada yang namanya sepatu kutub, ya, sepatu kutub magnet. Nah, karena kutub magnet ini berfungsi menghasilkan flux magnet, maka kutub magnet dibuat dari bahan ferromagnetik. Misalnya campuran baja dengan silikon. Nah, di samping itu kutub magnet dibuat dari bahan-bahan yang berlapis juga, ya, berlapis-lapis tipis untuk mengurai yang namanya panas. Nah, itu fungsi daripada kutub magnet, ya. Nah, di sini tempatnya untuk kutub magnetnya itu. Berikutnya yang berkaitan dengan konstruksi, ya, ada yang namanya ini sikat komutator, ya. Jadi ini adalah sikat komutator. Nah, bukan sikat baju, ya, tapi kalau di generator itu namanya sikat komutator. Nah, fungsi utama sikat ini adalah sebagai penghubung untuk aliran listrik, ya, dari lilitan jangkar ke terminal luar atau dari terminal luar ke lilitan jangkar atau motor. Nah, sikat komutator itu ini. Nah, bentuknya biasa segi 4, ya. Ini konstruksi dari sikat komutator. Ini bagian daripada sikat komutator. Nah, inilah yang menjadi bagian-bagian daripada komutator. Jadi supaya hubungan atau kontak sikat-sikat yang diam dengan komutator yang berputar dapat sebaik mungkin. Nah, maka sikat ini memerlukan yang namanya pemegang. Nah, ini pemegang, dan tentunya ada yang namanya penekan. Yang mana yang menekan? Tentunya di sini ada pegas. Ini adalah komutatornya. Maka pegas ini sebagai penekan dan ini sebagai pemegang. Ini adalah pemegang sikat komutator. Ini. Jadi ini dapat diatur.
Bagaimana cara mengaturnya? Ini untuk mengatur sikat komutator ini. Jadi ketika memilih yang namanya sebuah sikat komutator ini, tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau perlu memperhatikan. Yang pertama yaitu putaran mesin dan kerapatan arus yang melalui sikat, dan tentunya tekanan sikat terhadap komutator. Jadi tekanan ini, sikat komutator ini ke komutator. Ini adalah komutator dan ini adalah sikatnya. Nah, ini adalah sikat komutator. Ini adalah komutator. Nah, seperti inilah bentuk konstruksi dari sikat komutator. Jadi ini sikatnya ya, yang ini. Nah, ada pegasnya untuk mendorong ya atau menekan daripada sikat komutator ke komutator. Nah, berikutnya tentunya setelah sikat komutator ada yang namanya komutator. Ya, yang mana yang menjadi bagian daripada komutator? Ya, seperti yang diketahui bahwa komutator ini berfungsi sebagai alat penyearah mekanik yang bersama-sama dengan sikat ya yang membentuk suatu kerjasama yang disebut namanya komutasi. Nah, supaya menghasilkan penyearah yang lebih baik, maka komutator yang digunakan itu jumlahnya banyak. Karena itu, setiap belahan segmen komutator tidak lagi merupakan bentuk sebagian silinder, tetapi sudah berbentuk lempeng-lempengan. Di antara setiap lempengan segmen itu terdapat yang namanya bahan isolasi. Nah, ini adalah gambar daripada komutator yang terdapat pada generator AC, ya tempatnya di sini. Nah, kalau ini namanya jangkar. Ya, kalau ini namanya komutator. Nah, di samping sebagai isolator, ya, maksudnya isolator terhadap listrik itu, ya digunakan harus mampu terhadap panas, ya. Mampu terhadap panas tersebut. Jadi berdasarkan jenis isolator itu yang digunakan terhadap kemampuan panas ini biasanya ada kelas-kelasnya ya. Kalau penahan panasnya ada kelasnya, ada namanya kelas A, ada kelas B dan kelas H. Ini kalau tidak salah ini maksimal 70 derajat. Ya. Ini ada 110 derajat Celcius. Kemudian ada yang terakhir 180 derajat Celcius. Nah, ini jenis isolator yang digunakan terhadap kemampuan panas. Maka mesin DC ini dikenal atas beberapa kelas. Ya. Nah, di sini sudah ada isolator. Nah, itu ya. Jadi inilah bentuk daripada komutator yang ada pada konstruksi generator arus searah atau arus DC. Nah, tentunya apalagi yang menjadi bagian dari konstruksi arus searah, ya generator arus searah. Nah, sebenarnya ya kalau melihat dari proses ini, jadi proses terbentuknya gaya gerak listrik ya,
kalau melihat ini, atau misalnya ini, proses terbentuknya gaya gerak listrik ya pada sisi kumparan dari komutator tadi, kemudian jangkar tadi yang dihasilkan ya. Jadi kalau proses terbentuknya gaya gerak listrik pada kumparan yang ada di generator DC ini ya, seperti ini siklus yang terjadi. Jadi sebenarnya tegangan yang dibangkitkan itu ya sebenarnya harus searah. Sebenarnya bentuk gelombang arusnya itu ya bolak-balik juga ya. Yang dihasilkan bolak-balik. Nah, tetapi komutator inilah yang akan mengubah menjadi arus searah. Nah, proses perubahan arus bolak-balik menjadi arus searah oleh komutator ya, itu kurang lebih contohnya seperti ini. Jadi kalau di bolak-balik itu menggunakan slip ring ya, arus bolak-baliknya. Tapi di sini ada menggunakan sikat ya, dan terbagi dua sehingga dia menghasilkan atau mengarahkan menjadi arus searah. Jadi sebenarnya yang dihasilkan bolak-balik, tapi karena komutator inilah yang mengubah menjadi arus searah. Nah, kalau penjelasannya kurang lebih seperti ini. Nah, jika komutator ya, komutator 1 ya, ini 1 itu dihubungkan dengan sisi kumparan yang 1. Yang mana kumparan? Nah, kumparan itu yang ini. Kemudian komutator 2 itu dihubungkan dengan sisi kumparan 2. Jadi kalau kumparannya berputar, maka sikap komutator akan bergesekan dengan komutator secara bergantian. Jadi berputar ya hanya bergantian. Nah, kumparan 1 dengan kumparan 2, komutator ini yang berputar, maka sikap komutator ini akan bergesekan sikatnya secara bergantian. Nah, peristiwa pergesekan atau perpindahan sikat dari satu komutator ke komutator berikutnya, inilah yang biasa disebut dengan komutasi. Jadi peristiwa komutasi inilah yang menyebabkan terjadinya penyearahan. Ya, dengan maksud agar kumparan lilitan jangkar ini terletak dalam daerah yang magnetnya besar sehingga gaya gerak listrik yang terbentuk dapat ya, bertambah besar. Jadi yang mengubah menjadi arus searah itu adalah komutator. Kira-kira seperti itu. Untuk proses terbentuknya gaya gerak listrik pada sisi kumparan. Ya. Jadi komutator ini yang dari pergesekan ke sikat ya, itu disebut dengan komutasi. Itu ya. Kemudian berikutnya di dalam sebuah konstruksi ya, konstruksi generator arus bolak-balik ada yang namanya jangkar. Nah, yang mana itu jangkar? Jadi jangkar yang umum digunakan dalam mesin arus searah yaitu berbentuk silinder. Ini berbentuk silinder yang diberi alur. Sini alurnya pada bagian permukaan untuk melilitkan kumparan-kumparan tempat terbentuknya yang namanya gaya gerak listrik.
Ini tempat kumparan. Kumparannya ini atau lilitan jangkar. Di jangkar ini ya dibuat dari bahan yang mempunyai sifat ya tentunya ferromagnetik. Dengan permeabilitas yang cukup besar. Dengan maksud agar kumparan lilitan ini ya yang terletak pada jangkar itu dalam daerah yang magnetnya besar sehingga menghasilkan gaya gerak listrik ya yang dapat bertambah besar. Nah, itulah fungsi daripada jangkar. Jadi kurang lebih kira-kira seperti ini ya dalam konstruksi generator arus searah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dulu untuk hari ini, karena kalau terlalu banyak ya nanti nanti akan saya lanjutkan penjelasan di pekan berikutnya berkaitan dengan generator arus searah. Ya. Jadi saya coba review kembali ya tadi bahwa konstruksi mesin arus searah ini ya ada yang namanya bearing, penutup, komutator, pemegang sikat, ada namanya lilitan, kemudian ada jangkar dan tentunya ada kutub. Nah, sebenarnya tidak beda jauh dari arus bolak-balik kemarin. Nah, tetapi ini yang skala kecil atau dayanya ke arah arus searah. Nah, bagian-bagian dari stator, kemudian bagian rotor, nah ini yang inti daripada generator DC ya. Saya rasa cukup sekian dulu yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan generator DC ya, yaitu konstruksinya ya, konstruksi dari generator DC ini. Nanti di pekan berikutnya kita akan membahas lagi ya berkaitan dengan lanjutan daripada generator DC ini. Saya rasa cukup yang bisa saya sampaikan, namun sebelum saya akhiri video pembelajaran ini tentunya kembali saya berpesan bahwa Bapak Ibu ya harus selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Tentunya meskipun kita sudah berada di zona yang levelnya 3 ya menuju level 2 ya, harapan kita bersama tentunya Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa bisa sehat walafiat dan kembali bertemu dalam perkuliahan secara online ya melalui Zoom. Kemudian yang perlu juga saya sampaikan adalah permohonan maaf ya apabila apa yang saya sampaikan pada hari ini tidak begitu banyak, tetapi kalau terlalu lama itu akan membuat jenuh juga untuk menonton ya. Tapi mudah-mudahan yang berkaitan dengan generator AC ini dalam hal konstruksinya bisa tersampaikan dengan baik. Silakan untuk diulang-ulang kembali agar bisa dipahami ya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dan tidak bagus. Untuk itu kembali saya menyatakan permohonan maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.